dalam diri kita, khususnya dalam darah kita, dalam DNA itu ada meterai kepemilikan nama Yod He Waw He di sana atau Yahweh. Jadi setiap orang yang menjadi milik Bapa Yahweh itu dimeteraikan oleh namanya yang tertulis di dalam DNA kita. Dan ini yang diupayakan oleh Satan untuk dihapus. Mengapa? Supaya nanti di sangkakala kelima ini kita nggak usah bicara dulu tanda binatang di mana murka Elohim itu akan dicurahkan. Tetapi di sangkakala kelima saja ini, makhluk-makhluk yang keluar dari jurang maut ini, Abisos, mereka akan keluar, Bapak Ibu, dan menyiksa orang-orang yang tidak memiliki meterai. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim itu disiksa, saudara, oleh makhluk-makhluk yang keluar dari jurang Abisos ini. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, kalau mereka yang memiliki meterai Elohim di saat sangkakala kelima ini, mereka aman, dilindungi seperti tadi makna yang saya sampaikan tentang meterai. Jadi ada perlindungan seperti hak kepemilikan, privasi yang dilindungi oleh Bapa Yahweh sendiri, sehingga orang-orang yang memiliki meterai ini, mereka aman di dalam perlindungan. Perintahnya itu hanya untuk kepada orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim. Nah, oke, saudara, mari lihat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Mari sama-sama kita melihat 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Ya, saya akan bacakan buat saudara ya. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Dan dia yang meneguhkan kami bersama-sama kamu ke dalam Hamasia, dan yang mengurapi kami adalah Elohim. Dia pula yang telah memeteraikan kita dan yang telah memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi saudara dan saya adalah milik kepunyaan dari Elohim Yahweh di dalam Yeshua Hamasia. Ya, kita dimeteraikan dan diberikan satu jaminan melalui Ruach HaKodes di dalam hati kita. Ada meterai daripada Elohim itu di dalam hidup kita, saudara. Melalui kematian Yeshua Hamasia di kayu salib, dia mengembalikan semua meterai yang tadinya dirusak oleh iblis di dalam Kejadian pasal 6. Di mana di situ ada terjadi percampuran DNA antara DNA manusia yang punya nama Yod He Waw He bercampur dengan DNA-nya malaikat jatuh, melahirkan keturunan-keturunan Nefilim atau raksasa. Nah, lewat pengorbanan Yeshua di kayu salib, perhatikan Bapak Ibu, hal itu tidak bisa dapat dilakukan oleh korban binatang. Makanya di zaman perjanjian lama, mengapa darah binatang itu nggak bisa mengembalikan, saudara, meterai kepemilikan Bapa Yahweh yang telah dirusak melalui perkawinan campur itu? Ya karena memang tidak bisa darah binatang melakukan hal itu. Hanya bisa dilakukan oleh Elohim sendiri. Bapa Yahweh sendiri harus bermanifestasi menjadi manusia. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya banyak sekali menerima juga WhatsApp orang-orang yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh tapi nggak percaya bahwa Yeshua itu adalah satu dengan Bapa. Ada ayat yang berkata begini, saudara, bahwa kalau kamu nggak percaya, akulah dia. Yeshua bilang, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Karena Yeshua yang menebus di kayu salib bukan hanya menebus dosa, tetapi apa yang Yeshua lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, itu bukan saja menghapuskan dosa, tetapi mengembalikan meterai kepemilikan Bapa Yahweh yang telah dirusak oleh Satan. Ya, makanya Bapak Ibu kan di dalam channel ini saya pernah bahas dari dahulu. Kita harus berjaga-jaga bahwa di dalam darah kita manusia itu punya meterai Elohim. Lewat kematian Yeshua di kayu salib, barang siapa yang percaya kepadanya dan memberikan hidupnya untuk dibaptis,
menerima dia sebagai juru selamat, maka dia ada meterai. Makanya baptisan itu adalah sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Kalau engkau berkata engkau percaya, bertobat, mengaku Yeshua sebagai Elohim, juru selamat, engkau harus dibaptis di dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh. Karena itu untuk memeteraikan engkau menjadi milik kepunyaannya Elohim. Nah, kalau kita sudah punya milik, sudah jadi milik kepunyaan Bapa Yahweh, maka kita akan diluputkan dari peristiwa sangkakala kelima ini. Ya. Ya, memang betul mempelai HaMashiach. Nggak ada yang bisa memeteraikan. Binatang, manusia nggak bisa, hanya Yeshua. Karena tujuan daripada Yeshua mati kayu salib itu bukan hanya mengampuni dosa, tetapi mengembalikan keserupaan kita dengan Elohim. Karena tadinya kita ini diciptakan serupa, segambar, secitra dengan Bapa Yahweh. Tetapi melalui perkawinan campur ini, malaikat jatuh yang kawin dengan manusia, maka keserupaan kita dengan Bapa Yahweh itu akhirnya dirusak oleh iblis. Karena iblis tahu bahwa kalau kita tidak memiliki meterai Elohim, kita nggak bisa selamat. Nah, jadi saya kembali lagi Bapak Ibu ya. Kita ini adalah milik kepunyaan yang dimeteraikan dan diberikan satu jaminan melalui Ruach HaKodesh di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Yeshua, bertobat dari dosa-dosa kita, tidak cukup kita harus juga dibaptis ke dalam nama Yeshua HaMashiach. Begitu. Hari-hari ini saya banyak membaptis orang, saudara. Ya, walaupun orang-orang tersebut nggak ikut dalam persekutuan kami, karena lokasinya jauh, ya. Dan saya pergi ke beberapa kota untuk membaptis orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena perintah dari Yeshua HaMashiach, amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Jadi ada perintah untuk pergi. Makanya Bapak Ibu, saya bukan mau menyalahkan orang, tetapi dalam hal pemeteraian itu sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara bisa, saudara bayar harga untuk pergi ke tempat hamba Elohim yang bisa membaptis kamu. Tapi kalau orang ini, dia mungkin gak punya biaya atau dia punya banyak kendala, berdoalah supaya ada hamba Elohim yang diutus ke tempatmu. Makanya Bapak Ibu, beberapa orang yang meminta kepada saya untuk dibaptis secara online, saya tolak semua. Mengapa? Saya suruh mereka berdoa. Dan terbukti bahwa memang Bapa Yahweh akhirnya memerintahkan hambanya untuk membaptis secara langsung. Karena itu berbicara pemeteraian. Pemeteraian itu satu yang kudus, satu yang sakral. Namanya benar, saudara baptis dengan dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh. Caranya salah, ya. Gak bisa saudara, nama benar, caranya juga harus benar. Ya, bahkan ada yang bertobat saya layani, orang-orang yang dimeteraikan dengan darah manusia. Saya bilang harus kembali kepada pertobatan. Hanya Yeshua HaMashiach yang dapat mengembalikan kita kepada citra Bapa Yahweh yang sesungguhnya lewat darahnya. Gak ada darah lain Bapak Ibu. Ya. Saudara mau bilang apapun, pokoknya hanya Yeshua yang bisa melakukannya. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara ada di lokasi yang tidak terjangkau untuk dibaptis, saudara jangan buru-buru langsung dibaptis online. Berdoa minta kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh bilang dia akan memberikan kepada anak-anaknya. Apalagi kerinduan saudara itu adalah kerinduan yang sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Gak mungkin Bapa Yahweh tidak akan mendengar permintaan saudara. Ya. Bukan Abraham ya, Ibu Lilis, tetapi Musa dan Elia. Bukan Abraham, Musa. Yang saya maksudkan itu Musa. Dua orang yang berdiri di hadapan Elohim semesta alam itu Musa dan Elia. Nanti baca ayatnya, ada kan? Waktu Yeshua berubah di atas bukit itu, ada Musa dan Elia yang berdiri di hadapannya. Dua orang ini adalah pohon zaitun, orang Israel asli. Bukan Abraham maksudnya ya. Tetapi di situ adalah Elia dan Musa. Lalu Bapak Ibu boleh baca Wahyu pasal 11, dua saksi ini
melakukan mujizatnya itu yang pertama menurunkan api dari langit, itu Elia. Karena Elia yang pernah melakukannya, betul? Lalu yang kedua, saksi yang kedua ini dia merubah air menjadi darah. Itu siapa yang melakukannya? Moshe atau Musa. Nah, maka saya punya keyakinan mengapa sangat kuat kepada dua saksi ini. Karena yang pertama, mereka itu dua orang ini adalah dari pohon zaitun, orang Israel asli. Ya. Moshe dikatakan tidak ditemukan kuburnya, Bu Lilis. Jadi sampai hari ini misteri. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel, saudara silakan cek. Saya sudah berdiri di Gunung Nebo itu, nggak ada kuburan Moshe di sana. Jadi Moshe pun masih pertanyaan, tanda tanya apakah Moshe itu mati atau tidak. Karena sampai sekarang tidak ada kuburnya. Kalau Harun itu ada, saya lihat di atas gunung apa itu, Hur yang ada di Yordania. Itu perjalanan naik dengan keledai itu 3 jam, lalu dilanjut dengan jalan kaki 1 jam. Itu ada kuburnya Harun di puncak gunung itu. Tapi kalau Moshe itu tidak ditulis bahwa dia itu ada kuburnya. Sampai sekarang pun nggak ada kuburnya di Israel. Jadi itu tanda tanya Bapak Ibu. Ya, banyak rahasia yang memang belum disingkap. Tetapi 2 orang ini, yang pertama sudah memenuhi kriteria, yaitu pohon zaitun asli. Oke? Yang kedua, yang berdiri di hadapan Elohim semesta alam, mereka berdua yang berdiri di hadapan Yeshua HaMashiach waktu di dalam Yeshua berubah di atas bukit itu. Lalu yang ketiga, tandanya dari mujizat yang mereka lakukan, menurunkan api dan mengubah air menjadi darah, itu Moshe dan Elia. Ya, kalau saudara bilang Henokh bukan pohon zaitun, karena di zaman Henokh belum ada Israel, walaupun dia diangkat. Jadi kita harus berhati-hati di dalam kita menyingkapi sesuatu kalau nggak ada dasar ayatnya. Ada yang bilang juga malaikat Gabriel dan Mikael. Saudara baca Wahyu 11. Kedua saksi ini mati. Kalau malaikat nggak bisa mati, saudara. Jadi itu juga teori itu juga gugur ya. Jadi saudara kita harus berhati-hati. Oke, saya lanjut. Pertanyaannya saudara malam hari ini, apakah meterai kepemilikan dari Elohim Yahweh itu bisa hilang? Saya jawab ya. Meterai Elohim itu bisa hilang. Bisa Bapak, sangat bisa. Makanya ada ayat yang berkata, pegang mahkotamu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena meterai ini bisa hilang. Nah, dengan cara bagaimana seseorang akan kehilangan meterainya? Ya, kita akan lihat dulu Wahyu 3 ayat 11 ya. Ayat ini yang menjadi dasar bagi saya, Bapak Ibu, mau mengatakan kepada saudara semua bahwa meterai Elohim di dalam Yeshua HaMashiach yang diberikan kepada kita dan diberikan dengan janji satu jaminan melalui Ruach HaKodes itu bisa hilang karena ayat ini. Ada Wahyu 3 ayat yang ke-11. Coba dibaca. Wahyu 3 ayat 11. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kenapa disuruh pegang kuat-kuat, saudara? Berarti ada yang berusaha untuk mengambil mahkota. Saudara lihat, mahkota itu berbicara apa? Kehidupan. Kalau seseorang itu dimeteraikan oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dia menerima meterai itu, maka dia memperoleh satu jaminan, yaitu hidup yang kekal. Makanya Yeshua bilang, kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku, aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Dia tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Tetapi dalam Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, pegang kuat apa yang engkau miliki. Apa yang kita miliki, saudara? Meterai kepemilikan daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Hari-hari ini banyak sekali orang yang menentang Yeshua itu sebagai Elohim. Mereka percaya Yeshua itu hanya sebagai utusan. Yeshua itu bukan Tuhan, bukan Elohim. Tapi mereka percaya Bapa Yahweh. Apa bedanya dengan orang Kedar, Muslim? Apa bedanya dengan saksi Yehova? Apa bedanya dengan orang Yudaisme?
yang percaya Yesus itu hanya manusia biasa. Saudara, hati-hati. Yang memberikan kita mahkota kehidupan itu siapa? Yeshua. Makanya Yesus bilang tidak ada jalan lain menuju Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau saudara menolak Yeshua, saudara nggak punya meterai. Bagaimana saudara akan diluputkan dari masa itu ketika binatang-binatang ini keluar dari jurang Abisos? Saudara perhatikan, siksaannya nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Ya, ya benar Pak Yones, Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Tidak diketahui kuburnya di mana. Padahal kan Yosua di situ ikut sama Moshe di gunung itu. Tapi dia nggak lihat dan nggak ada saksinya. Sampai hari ini nggak ada kuburan Moshe. Jadi kita nggak tahu, saudara. Ya mungkin ada yang bertanya, kenapa malaikat Mikael ya berseteru terhadap mayat Musa, ya kan? Berseteru terhadap mayatnya Musa, katanya di dalam ayat itu. Apakah Musa mati? Sampai dibilang berseteru lewat mengenai mayatnya Musa. Yang bicara ini siapa? Ya, salah satu murid Yeshua yang dapatkan pewahyuan, betul? Tapi apakah itu benar Musa mati? Yang mereka perebutkan tubuhnya Moshe? Karena sampai hari ini di Israel itu nggak ada, semua orang saudara yang mati, Abraham, siapapun dia, Daud, semuanya ada kuburannya di sana. Moshe satu-satunya nggak ada kuburnya. Ya, jadi nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Apakah ya terjemahan dalam kitab suci kita kurang tepat menjelaskan tentang mengenai memperebutkan mayat Moshe, ataukah hanya tubuhnya yang diperebutkan? Karena sampai hari ini nggak ada kuburannya Moshe di Israel, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali lagi kepada pokok pembahasan kita, bahwa Yeshua bilang pegang erat-erat, pegang kuat apa yang kau miliki, agar tidak seorang pun dapat mengambil mahkotamu. Nah, Bapak Ibu, saya katakan bahwa meterai itu bisa hilang. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, Wahyu 14 ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-11. Ya, memang Moshe itu ada satu yang spesial ya, karena diperebutkan. Oke, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-11, silakan dibaca. Wahyu 14 ayat 11. Dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya, dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Kenapa orang akhirnya dihukum, saudara? Menerima mereka minum cawan murka, ya, asap siksaan membumbung selama-lamanya, menyiksa mereka. Karena mereka apa, saudara? Menyembah binatang buas dan ikonnya, dan menerima tanda namanya, bilangan 666. Nah, jadi seseorang itu bisa kehilangan meterai Elohim kalau yang pertama mereka menerima tanda binatang 666, anti Hamasia. Itu meterai kepemilikan bisa hilang, saudara. Makanya saya pernah sampaikan kepada saudara ya, di seminar kota-kota, saya nggak bisa bahas terlalu detail di YouTube, karena itu pasti akan di take down videonya. Tapi ada beberapa yang saya sudah kirim materi seminarnya. Kalau Bapak Ibu juga mau, nanti boleh WhatsApp nomor yang ada, nanti saya akan kirim materinya supaya saudara baca. Ada rekaman suara juga di situ. Karena nggak bisa, saudara ya, disampaikan di YouTube. Jadi makanya iblis itu berusaha merusak, saudara, meterai kepemilikan Bapa Yahweh yang ada di dalam darah saudara. Ya. Yang pertama itu melalui makanan. Yang kedua, obat-obatan. Farmakia. Ya, sihir. Yang ketiga itu lewat atas, chemtrail. Yang disemprotkan dari atas. Merusak, saudara. Tapi ternyata cara-cara itu hanya bisa membunuh secara tubuh. Tapi untuk menghilangkan meterai itu nggak cukup cuman itu. Maka iblis punya satu cara yang jitu, yaitu memodifikasi DNA-nya manusia
Untuk apa? Supaya meterai kepemilikan Elohim dihapus dari hidup kita. Lewat apa? Lewat cairan. Makanya nggak main-main Bapak Ibu. Meterai itu akan hilang kalau saudara menyembah, menerima tanda binatang 666. Pertanyaannya, kalau seseorang kehilangan meterai, kalau zaman dahulu, malaikat jatuh kawin dengan manusia melahirkan keturunan Nefilim, raksasa, Yeshua datang untuk menebus. Sehingga meterai yang rusak itu akhirnya diperbaiki, dikembalikan kepada keadaan yang semula, yaitu serupa, secitra, segambar. Sekalipun tubuh kita ini pada akhirnya akan binasa, mati saudara. Debu kembali kepada debu. Ya, seperti pada minggu lalu saya sudah menguburkan saudara yang terkasih kita, Bapak Antonius Abraham Padoma. Tapi kitab suci bilang berbahagialah mereka yang mati sejak sekarang di dalam Elohim, karena mereka akan mendapatkan upah saat kebangkitan. Nah, jadi salah satu cara Satan menghilangkan tanda meterai Elohim, yaitu namanya Yod He Waw He, itu lewat darah di mana ada nama Yahweh di sana. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, melalui teknologi iblis berusaha membuat seorang percaya kehilangan meterai kepemilikan. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Jangan main-main Bapak Ibu. Ini perkara yang serius. Kita harus punya iman seperti para martir. Iblis berusaha lewat makanan, semuanya disuntik untuk memodifikasi DNA lewat makanan-makanan. Makanya Bapak Ibu lihat, sekarang buah-buahan itu nggak ada lagi, jarang ada yang bijinya, karena dibuat di laboratorium. Daging-dagingnya saudara itu bisa dimodifikasi supaya sepertinya gemuk-gemuk. Ya, saudara lihat, dibuat manusia ketergantungan terhadap obat-obatan supaya saudara bolak-balik ke dokter, cuci darah, minum obat-obat, saudara. Kita harus punya iman untuk benar-benar tubuh, jiwa, roh kita ini dikuasai oleh Bapa Yahweh. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita, saudara harus timbang baik-baik. Entah itu makanan, obat, saudara. Kalau saya sih menyarankan orang kalau saudara sakit, jangan pernah saudara konsumsi obat. Betul Bapak Ibu. Mengapa? Karena coba Bapak Ibu perhatikan ya. Waktu saudara pergi ke periksa gitu ya, ke dokter. Lalu saudara yang memvonis saudara sakit itu siapa? Dokter, ya kan? Analisa dari kedokteran. Lalu saudara diberikan obat untuk, katanya ya, untuk menyembuhkan penyakit itu. Sesungguhnya tidak ada satu obat pun yang kimia itu bisa menyembuhkan. Itu hanya meredakan gejala. Gak ada obat di dunia ini bisa menyembuhkan saudara. Yang ada hanya meredakan gejala. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah sistem imun kita yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh secara alami. Saya saksikan kepada saudara sebelum saya lanjut. Ada di berapa hari lalu, 2 hari lalu kalau nggak salah, atau kemarin saya lupa ya. Itu saya ditelepon, ada salah satu jemaat yang di persekutuan kami, anaknya itu saudara panas, demam, menggigil. Nah, karena orang tuanya khawatir, memang saya sudah pesan jangan kasih minum obat, berdoa dan percaya kepada Bapa Yahweh. Nah, karena orang tuanya khawatir, diperiksalah darahnya saudara di laboratorium. Waktu diperiksa, trombosit anak ini tinggal 40-an. Yang bilang trombositnya tinggal 40-an siapa? Mereka, betul? Oh, ini harus dibawa ke rumah sakit. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan kedua orang tuanya telepon saya datang bersama istri, saya doakan. Yang bilang pergi ke rumah sakit itu siapa? Mereka. Supaya apa? Supaya anak itu diinfus, dikasih antibiotik, dikasih obat-obat, betul? Loh, kita mau percaya kepada Bapa Yahweh atau kepada manusia yang memvonis bahwa anak ini trombositnya tinggal 40-an sekian? Bapak Ibu, di situ iman kita akan diuji, betul? Saya berdoa dan anak ini saya bilang kepada kedua orang tuanya, kalau anak ini darahnya trombositnya itu sudah 46, tidak mungkin dia masih main-main.
Kita pikir aja secara logika manusia, saudara. Karena Bapak Yahweh berikan kita akal. Karena yang berbicara manusia, belum lagi kalau alatnya itu, ya kayak zaman COVID kan dulu. Kalau saudara orang dinyatakan COVID karena apa? Ya karena diperiksa dengan tes PCR yang memvonis saudara COVID itu PCR. Nah, jadi saudara, jadi kita harus benar-benar waspada. Nah ya, jadi Bapak Ibu, melalui apa yang saudara terima, yaitu meterai, kita punya jaminan perlindungan. Tapi jangan lupa, iblis itu berusaha untuk apa? Merubah meterai itu, menghilangkan meterai itu. Ya, jadi yang pertama ini, meterai itu bisa hilang kalau seseorang itu menerima tanda binatang 666. Ya, percaya aja kepada Bapak Yahweh. Ya, orang mau bilang suntik ini suntik itu kan yang ngomong manusia. Yang ngomong pun juga mati pada akhirnya. Gak ada yang bisa menahan kedaulatannya Bapak Yahweh. Kalau dia bilang seseorang mengembuskan nafas, mati saudara. Mau saudara mau bagaimanapun, mau bilang vaksin ini vaksin itu pun tetap saja saudara, kalau mati. Ya, saudara lihat di Jakarta di zaman COVID, orang gila mana ada yang mati COVID saudara? Nggak ada. Saya punya teman banyak yang kena COVID, yang rata-rata yang meninggal semuanya dari rumah sakit. Nggak ada yang meninggal di rumah saudara. Nah disitulah kita sebagai hamba-hamba Elohim harus jeli berpikir. Nah, iblis berusaha menghilangkan meterai kepemilikan ini. Caranya melalui darah. Hati-hati saudara ya. Yang kedua, bagaimana sebuah meterai itu bisa hilang? Efesus. Ya, yang saya maksud sini, Ibu, siapa ini? Mempelai Hamasia ya. Kalau orang makan obat, itu kan indikasinya ke tubuh, ya, pokoknya belum sampai ke dalam DNA lah. Tapi kalau yang dimasukkan lewat jarum itu langsung ke DNA. Makanya efek orang yang makan obat itu kan sakit pada akhirnya. Tapi DNA-nya belum berubah. Tapi kalau sesuatu yang dimasukkan langsung lewat ke darah, kalau saudara makan obat kan lewat saluran saluran pencernaan, ya kan? Jadi waktu masuk dalam pencernaan lalu diolah oleh tubuh, lalu disebarkan ke tubuh. Tapi belum langsung masuk ke dalam DNA. Kalau DNA itu sesuatu yang bagian yang terdalam daripada darah manusia. Nah, jadi kalau hanya obat belum bisa. Tapi kalau sesuatu yang langsung ditusuk ke dalam, masuk ke dalam darah itu yang harus kita waspadai, ya. Nah, oke. Yang kedua, apa yang bisa menyebabkan meterai Elohim hilang? Efesus 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Ya, kita akan dengarkan sama-sama. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin yang pertama saudara lolos. Saudara bilang, Pak, saya kan nggak menerima, ya saya nggak menerima suntik-suntik itulah, saya nggak menerima lah itu. Oke, tapi yang kedua ini perkara yang serius Bapak Ibu. Dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, Ruah Yahweh Elohim, Ruah HaKodes, yang olehnya kamu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, oleh Ruah HaKodes, saudara dan saya dimeteraikan hingga hari penebusan. Hari penebusan itu penebusan tubuh, yaitu ketika kita akan di-rapture atau yang mati akan dibangkitkan. Nah, apa yang bisa membuat Ruah HaKodes berduka? Ini saudara, dijelaskan di ayat berikut. Segala kepahitan, amarah, murka, keributan, kata-kata umpatan, bersama dengan segala kejahatan, itu harus dibuang dari hidup kita. Karena hal-hal ini mendatangkan duka kepada Ruah HaKodes. Makanya di dalam ayat
ada yang berkata begini saudara, bahwa kalau seseorang menghujat Ruach HaKodes, dosanya tidak dapat diampuni. Sudah paham? Paham mengapa orang menghujat Ruach HaKodes itu tidak dapat diampuni? Orang menghujat itu enggak langsung menghujat. Yang pertama dia mendukakan dulu. Ya, kalau dia enggak bertobat, dia sudah mendukakan Ruach HaKodes, masih dia hidup dalam dosa, masih dia hidup dalam segala kejahatan. Pada akhirnya orang ini bukan cuma mendukakan, tapi dia akan menghujat Ruach HaKodes tanpa dia sadari. Nah, perkara menghujat Ruach HaKodes sangat penting Bapak Ibu. Karena ayat tadi, coba tampilkan lagi. Oleh Ruach HaKodes, saudara dan saya telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Jadi kita jangan mendukakan roh, buang segala kepahitan, buang amarah dan murka, keributan, umpatan bersama dengan kejahatan. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Karena perkara-perkara ini mendatangkan duka kepada Ruach HaKodes yang memeteraikan saudara dan saya. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak mau berubah, kita masih hidup di dalam kejahatan, dosa, dan segala amarah kepahitan, murka, keributan, umpatan, maka saudara akan jatuh ke dalam dosa penghujatan nantinya kepada Ruach HaKodes. Nah ini, jadi meterai itu bisa hilang Bapak Ibu. Hilangnya kenapa? Menghujat Ruach HaKodes, dosa yang tidak dapat diampuni. Oke, saya jawab lagi yang ada di YouTube. Berarti sudah tidak ada kesempatan rapture bagi yang sudah menerima tanda binatang. Ya, saya jawab iya Pak Jaya. Kenapa? Saudara boleh baca kitab suci dalam Wahyu. Tidak ada satu ayat pun berkata kalau seorang menerima tanda binatang itu dia boleh dibaharui kembali kalau dia bertobat. Gak ada ayatnya. Karena di dalam Ibrani ditulis Yeshua satu kali berkorban, korban yang sempurna. Kalau seorang dengan sengaja berbuat dosa, kembali menghilangkan nama Yahweh di dalam darahnya, maka tidak ada lagi korban penebusan untuk mengembalikan nama Yod He Waw He di dalam darah itu. Saudara mau perjamuan kudus setiap hari, saudara mau baptis ulang, mau apapun itu nggak ada ayatnya. Itu tinggal hanya inisiatif manusia aja. Ada juga yang pernah bilang sama saya, Pak, minum kelapa. Ya mungkin untuk mendetoks racunnya bisa, ya bisa aja. Tapi apakah nama meterai itu bisa kembali? Oh, nggak bisa saudara. Karena hanya itu bisa dilakukan oleh Yeshua dan dia sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Makanya kenapa dalam Hosea dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan, kurang baca firman. Ya, jadi Bapak Ibu saya nggak bilang orang yang sudah disuntik itu nggak rapture. Tapi kalau dia menerima tanda binatang 666, pasti binasa. Karena saya pernah jelaskan ya, ada 1-2 orang yang bercakap langsung dengan saya jelaskan. Karena mereka juga pakai sistem licik. 10 diisi 10 dari 10 itu cairan itu 7-nya dia isi, 3-nya dia kasih kosong, placebo. Supaya apa? Kalau terjadi kematian-kematian mendadak, jangan dia disalahin begitu. Iblis itu apa saudara? Licik, ya kan? Iblis itu licik, Satan itu licik. Maka kita harus apa? Berhati-hati saudara. Ya, saya tidak pernah menyarankan orang kalau sakit dia minum obat. Saudara harus berdoa, percaya kepada Bapa Yahweh. Terbukti ada jemaat di sini anaknya yang tadi saya bilang itu ya. Trombositnya katanya kurang. Tapi apa saudara? Hari ini sudah sehat lagi. Jadi manusia yang memvonis, saudara mau percaya manusia atau mau percaya Bapa Yahweh? Nah, ya, jadi kalau orang menerima tanda binatang sudah pasti selesai. Permasalahannya apakah dia terima tanda binatang lewat disuntik-suntik itu? Ya,
Nggak ada yang tahu, makanya kita harus berjaga-jaga. Jangan kita mencobai Bapa Yahweh. Kalau saudara tahu itu berbahaya, jangan coba-coba. Saya nggak bilang kalau orang suntik itu nggak rapture, bukan itu maksud saya. Karena iblis berusaha untuk supaya orang itu menerima tanda binatang, dan dia pakai segala macam cara, Bapak Ibu. Saya sudah jabarkan kan waktu tadi sama saudara. Mulai makanan, lewat udara, lewat semua. Terakhir itu yang paling ampuh itu lewat langsung ke dalam darah. Makanya kenapa kita harus berhikmat? Kenapa kita nggak boleh kurang pengetahuan? Supaya kita nggak binasa pada akhirnya, saudara. Ya, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah terlanjur, ya saudara harus berdoa kepada Bapak Yahweh. Semoga apa yang kamu terima itu kosong isinya. Karena saya punya satu keyakinan begini. Kalau seseorang dipilih oleh Bapa Yahweh, nggak mungkin Bapa Yahweh akan membiarkan orang itu terjerumus ke dalam kesesatannya sehingga dia menerima tanda binatang 666. Nggak mungkin. Kalau orang itu sudah dipilih, pasti dia akan digerakkan oleh Ruah Yahweh Elohim menuntun dia supaya dia berhati-hati. Dia akan diluputkan dari menerima tanda binatang itu, ya. Walaupun dia hamba Elohim, ya kan di hadapan Bapa Yahweh sama. Kalau sudah urusan iman ini saudara semua sama. Kalau soal kepercayaan memang beda, kan Bapa Yahweh percayakan kepada pemimpin. Makanya dalam Matius 7 kan jelas, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan kan akan masuk ke dalam kerajaan Samaim. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa Yahweh. Apa itu kehendak Bapa Yahweh? Berjaga-jaga. Pegang mahkotamu, kerjakan keselamatan, jelas semua ayatnya. Itu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, bukan orang yang konyol, yang pokoknya mencobai Bapa Yahweh. Yang penting Bapa Yahweh tahu hati saya lah. Pokoknya setelah saya mau ini, saya mau itu, yang penting Bapa Yahweh tahu hati saya. Ini kan orang bodoh, saudara, kayak begini. Jangan saudara paksa Bapa Yahweh memahami kebodohan kita, saudara. Kita itu dikasih Ruach HaKodes, dikasih hikmat oleh Bapa Yahweh untuk menimbang segala perkara. Makanya kan perintah Bapa Yahweh kepada Moshe dan juga Yosua yang melanjutkannya. Perkatakan firman ini, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau saudara nggak pernah baca firman tentang tanda binatang, saudara nggak pernah baca firman tentang kebinasaan, saudara nggak pernah baca firman tentang bagaimana meterai Elohim itu akan dibuat oleh Satan supaya hilang dalam hidupmu, ya bagaimana kita mau bertindak hati-hati, saudara? Nah, itulah hikmat. Maka malam hari ini saya mau bilang, mari kita berdoa minta hikmat. Jangan sampai kita ditipu oleh Satan. Cukup Hawa aja ditipu. Ya, anak-anak Bapa Yahweh jangan sampai masuk dalam jebakan perangkap burung. Ya, nah, oke. Hal yang kedua ini adalah mendukakan Ruach HaKodes. Ini menghilangkan meterai Bapa Yahweh. Sehingga apa, saudara? Akhirnya orang yang menghujat Ruach HaKodes itu tidak diampuni, berdosa kekal. Ya kalau bicara nggak diampuni berarti nggak masuk Samaim, nggak akan di-rapture, saudara, kalau orang menghujat Ruach HaKodes. Maka tadi ada perintah di situ, buang kepahitan, amarah, murka. Saudara hati-hati kalau kita punya kemarahan, kepahitan, murka, kejahatan, umpatan itu kata-kata yang kayak maki-maki orang. Ada di Facebook, saudara, penyembah Bapa Yahweh, tapi kalau ngatain orang tuh ngumpat orangnya, aduh mengerikan sekali, saudara. Itu bisa menghujat Ruach HaKodes satu saat kalau kita nggak bereskan masalah itu, Bapak Ibu. Jadi tidak semudah itu kita akan diangkat di rapture, tuh tidak mudah. Kita harus sempurna. Yang pertama, jangan terima tanda binatang, itu sudah pasti. Jangan saudara mencobai Bapa. Yang kedua, jangan dukakan Ruach HaKodes. Jangan sampai kita akhirnya menghujat dia. Sama, dosanya nggak diampuni, nggak rapture, apalagi selamat, itu nggak bisa. Yesaya 63 ayatnya yang ke-10. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat 10. Namun mereka telah memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya,
sehingga dia berbalik menjadi musuh mereka, dia berjuang melawan mereka. Saudara lihat, ketika bangsa Israel memberontak, mendukakan Ruach HaKodes, Bapa Yahweh menjadi musuh mereka. Ketika saudara mendukakan dia, maka engkau sedang menjadikan Elohim sebagai musuhmu. Sehingga dia berbalik. Nah ini, kata berbalik berarti kan balik arah. Yang tadinya di pihak mereka, karena mereka mendukakan, akhirnya dia berbalik menjadi musuh mereka. Nah, ya yang tadi saya maksudkan itu, tentang suntikan itu ya, terutama yang bisa, ya ini saya nggak bisa ucapkan di sini ya. Jadi yang bisa membuat meterai Elohim itu hilang, itu aja. Karena kan nggak semua suntikan, dari kecil juga kan bayi-bayi juga disuntik. Tapi yang saya maksudkan ini sejak dari tahun 2020. Teknologi mRNA itu. Karena dari waktu ke waktu teknologi itu kan berkembang. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat, Yesaya 63, kembali lagi ayat 10 tadi. Ketika bangsa Israel memberontak, mendukakan Roh Kudus, Ruach Yahweh Elohim. Akhirnya apa saudara? Dia berbalik menjadi musuh mereka. Lalu dia berjuang melawan mereka. Artinya mereka menjadi lawannya Elohim sendiri. Nah, hati-hati saudara, kita mendukakan Ruach HaKodes tanpa sadar tentang kemarahan tadi. Murka, amarah, kepahitan, kata-kata umpatan, segala kejahatan. Yang ada orang kan melanggar Torah, melanggar perintah Bapak Yahweh. Oh, yang penting Bapak Yahweh melihat hati saya. Loh, saudara hati-hati. Saudara tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapan perintah dari Elohim. Saudara sedang membuat hidupmu yang menjadi musuhnya Bapak Yahweh sendiri ketika kita mendukakan dia. Ya, Ruach HaKodes itu bisa didukakan kalau apa? Ya kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Ya, saya nggak bilang percuma orang beriman kepada Bapa Yahweh. Bukan begitu, saudara. Pemikiran kita harus ubah mindset kita. Seorang yang mengenal Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dia harus beriman, dia harus punya hikmat, dia harus bertindak hati-hati, berjaga-jaga. Itu yang namanya seorang yang beriman, berhikmat. Jadi kalau saudara bilang, saudara percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tapi engkau sembarangan hidup, sembarangan terima sesuatu yang masuk dalam tubuhmu, berarti engkau bukan seorang yang berhikmat, bukan seorang yang berjaga-jaga sesuai dengan perintah Yeshua. Ya, jadi nggak salah Hosea pasal 4 ayat 6 katakan, umatku binasa. Umatku, kata, saudara perhatikan loh kata itu, Hosea 4 ayat 6. Umatku, berarti mereka yang beriman kepada Bapa Yahweh. Benar nggak? Umatku, umat kepemilikanku, kata Bapa Yahweh. Binasa oleh karena kurang Iya, jadi mau dibilang sia-sia beriman kepada Bapa Yahweh loh ayat tadi. Mereka binasa padahal umatnya Elohim. Beriman kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Bapa Yahweh. Tapi kurang pengetahuan, kurang berjaga-jaga. Binasa akhirnya, saudara. Bukan saya loh yang bilang ya. Umatku, kata Bapa Yahweh. Berarti mereka beriman gak sama Bapa Yahweh? Ya beriman. Dimeteraikan menjadi miliknya atau tidak? Dimeteraikan. Tapi karena kurang pengetahuan, akhirnya mereka apa saudara? Terima tanda binatang itu. Ya makanya kan saya bilang ya, kita nggak bicara suntik pada umumnya. Karena nggak semua yang suntikan itu ada isinya. Tadi kan saya udah bilang sama saudara. Jusnya itu nggak semua ada isinya. Karena iblis tahu kalau dia pakai langsung semua total, kematian-kematian mendadak itu pasti akan nanti tudingannya ya ke sana. Mereka yang pembuat itu. Iblis ini kan cerdik saudara. Bukan cerdik sih, licik ya. Licik. Jadi dia pakai cara-cara seperti itu. Untuk mengelabui manusia. Makanya kita harus waspada. Makanya kita harus berjaga-jaga. Saya selalu kasih penggambaran waktu di seminar kota-kota Bapak Ibu yang hadir. Kalau saudara makan sesuatu, minum sesuatu,
yang sudah tanggal kadaluarsanya lewat, berani nggak saudara mau makan atau minum? Ya nggak berani, orang sudah kadaluarsa sakit perut. Loh, ini sesuatu yang cuma katanya, aman katanya. Kata siapa? Kata mereka. Iya kan? Sudah juga nggak tahu apa isinya. Cuma percaya mereka bilang aman, saudara dimasukin langsung. Nah itu kan orang bodoh. Kalau kita orang berhikmat, berjaga-jaga kepada Bapak Yahweh. Loh, makan minum saja saudara, kita harus waspada, hati-hati. Apalagi sesuatu yang masuk dalam tubuh, dalam darah langsung. Makanya dalam Hosea tadi bilang, umatku, umatnya Elohim, percaya dan beriman kepada Bapak Yahweh. Binasa karena apa? Kurang pengetahuan. Kalau orang tersebut menerima tanda sebelum mengenal nama Bapak Yahweh, itu berarti dia bukan termasuk orang golongan pilihan, Bu. Karena orang kalau sudah terpilih, saudara dengar baik-baik ini ya, saya harus katakan ini. Orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dalam nama Yesus Masih, bahkan dibaptis sekalipun, saudara itu bukan jaminan bahwa saudara itu sudah selamat. Karena apa? Karena dikatakan kerjakan keselamatanmu, pegang mahkotamu. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk seseorang itu bisa selamat. Bukan hanya karena dia sudah menyembah Bapak Yahweh, dia percaya kepada Yesus Masih itu. Sedangkan orang yang tidak menerima tanda, Bapak Ibu ya, kalau dia mendukakan roh tadi poin kedua, dia juga tidak bisa selamat, dia juga nggak bisa rapture. Paham ya saudara? Jadi saya kan berbicara adil ya kepada saudara. Yang poin pertama orang terima tanda. Oke, nggak semua akan terima tanda. Tapi ada orang juga yang nggak terima tanda. Kalau memang itu memang sudah masuk sebagai tanda binatang ya, 666. Karena saya bilang tadi kan nggak semuanya ada isinya. Tapi kan ada juga yang nggak menerima tanda, tapi mereka mendukakan Ruach HaKodes, mereka menghujat Ruach HaKodes. Ya nggak diampuni juga, sama aja, sami mawon. Jadi kalau saudara pun nggak terima tanda itu, saudara juga jangan bangga. Kalau engkau nggak menghidupi firman, engkau tidak taat kepada kebenaran, engkau juga menyimpan amarah, kepahitan, murka tadi itu, saudara juga nggak akan selamat. Elohim yang akan menjadi musuh kita, bayangkan. Iya, memang. Ini rumit memang pemikiran ini, tapi saya punya satu pemahaman iman begini Bapak Ibu. Seseorang yang sudah dipilih oleh Bapak Yahweh sebagai satu golongan yang akan diselamatkan, pasti Bapak Yahweh punya cara untuk menyelamatkan dia. Entah meluputkannya ataupun mereka dimasukin di jus itu tapi ternyata isinya kosong. Ya banyaklah cara Bapak Yahweh untuk menyelamatkan kalau orang itu memang adalah orang pilihan. Tetapi kita jangan mencobai dia. Nah itu kan yang poin pertama. Lalu yang poin kedua, kalaupun saudara nggak menerima tanda itu, tapi saudara mendukakan Ruach HaKodes, ya pasti saudara juga binasa karena dosa yang tidak dapat diampuni. Nah Bapak Ibu, hal ini sangat serius. Sehingga dosa menghujat Ruach HaKodes ini menjadi dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi bukan patokan sekarang lagi soal orang terima tanda binatang atau tidak. Yang tidak menerima pun kalau engkau tidak mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, engkau pasti tertinggal. Engkau pasti kehilangan meterai Elohim. Sehingga waktu sangkakala kelima ini ditiup, binatang-binatang yang keluar dari Abisos ini akan menyiksa ya orang-orang yang tidak punya meterai Elohim. Gimana mau punya meterai? Kalau dia mendukakan roh, sedangkan Ruach HaKodes itu yang memeteraikan dia. Nah, jadi Bapak Ibu, perkara sederhana kan? Amarah, kemarahan, kepahitan, benci, sakit hati. Kalau saudara nggak bereskan itu, saudara pasti tertinggal. Nggak usah ngomong lagi soal tanda binatang dan terima tanda binatang yang tadi jus-jus itu. Yang saya sekarang bicara bagi orang-orang yang tidak menerima. Oke? Poin kedua ini lebih tinggi lagi saudara. Jadi belum tentu kita juga kalau bilang, oh saya sudah percaya Bapak Yahweh Pak, saya dibaptis dalam nama Yesus Masih, saya juga nggak menerima tanda itu. Saudara mendukakan Ruach HaKodes, sama juga saudara. Nah jadi tidak gampang saudara kita menjadi miliknya Elohim. Sebagai miliknya Bapak Yahweh yang telah dimeteraikan, maka kita harus menjaga hidup kita agar tidak mendukakan Ruach HaKodes.
seperti halnya bangsa Israel di padang gurun yang mendukakan hatinya. Sehingga Bapa Yahweh itu akhirnya berbalik menjadi musuh mereka. Ya. Nah, jadi poin kedua ini sangat-sangat penting juga, saudara. Tentang orang yang menghujat Ruach HaKodes. Orang yang menghujat Ruach HaKodes itu nggak langsung menghujat. Yang pertama dia mendukakan dulu. Ada step-stepnya. Kalau saudara sudah diinsafi, dikasih tahu bertobat, saudara dengar suara Ruach HaKodes tapi engkau mengeraskan hati, nanti saudara akan sampai pada titik saudara akan menghujat dia. Jadi orang menghujat Ruach HaKodes itu nggak langsung menghujat, bukan. Ada stepnya, dari mulai dia mendukakan, mulai nggak percaya, dan mulai akhirnya pada satu titik dia akan menghujat pekerjaan daripada Ruach HaKodes itu. Ya. Jadi kalau di dalam firman Bapa Yahweh itu nggak ada sih ayatnya kalau orang terima tanda binatang itu bisa diselamatkan. Silakan saudara cari. Nggak ada. Tidak ada satupun ayat yang berkata kalau orang sudah terima tanda itu akan diselamatkan. Nggak ada Bapak Ibu. Makanya kita nggak boleh main-main. Kita nggak boleh kekurangan pengetahuan. Ya, silakan cari. Satupun ayat yang berkata kalau orang terima tanda itu masih bisa diselamatkan. Nggak ada. Dalam Ibrani 10 atau 12 itu jelas kalau kita dengan sengaja setelah menerima korban itu maka tidak ada korban penghapus. Ya, jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Nah, yang langkah kedua tadi, yang poin kedua, kenapa orang bisa kehilangan meterai Elohim itu karena mendukakan Ruach HaKodes. Jadi segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, kejahatan harus dibuang. Selesaikan. Kalau tidak, percuma. Biar saudara nggak terima tanda binatang juga, saudara mendukakan Ruach HaKodes, saudara pasti tertinggal. Ya. Oke, lalu poin yang berikut, yang ketiga. Ya, sebelum saya lanjut, ya Ibu idealis, mungkinkah Bapak Yahweh punya rumus di luar kitab suci untuk tentukan anaknya rapture tidak rapture? Itu tinggal kedaulatannya ya. Saya nggak mau membahasnya karena itu di luar konteks firman, itu saya tidak mau mendahului Elohim. Karena kalau bilang itu caranya di luar yang tertulis, nah itu sudah berbicara kedaulatannya Bapak Yahweh. Nggak bisa kita berbicara yang di luar konteks daftar Elohim. Begitu ya Ibu ya? Nggak bisa. Karena kalau kita berbicara hal-hal yang tidak tertulis, kita sudah melampaui hatinya Bapak Yahweh sendiri. Tinggal nanti bagaimana standar ukurannya seseorang itu di rapture atau tidak, itu kan Bapak Yahweh yang tentukan, bukan manusia, bukan juga saya. Saya hanya memaparkan sesuai dengan apa yang firman. Hal-hal ini, poin-poin inilah yang menyebabkan meterai itu bisa hilang. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Maka kita perlu berjaga-jaga, saudara. Hidup dalam dunia ini memang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Kan ayat itu jelas. Jadi nggak semua orang yang menyebut Yahweh, Yesua akan diselamatkan. Tidak. Tapi mereka yang melakukan kehendaknya, kata Elohim. Ya, oke. Poin yang terakhir, yang ketiga. Meterai itu bisa hilang karena apa, saudara? Keluaran 13 ayat 9. Keluaran 13 ayat 9. Dan haruslah itu menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu, supaya Torah Yahweh ada di mulutmu, sebab dengan tangan yang kuat Yahweh telah membawa engkau keluar dari Mesir. Saudara lihat, kitab Torah, perkataan daftar Elohim, firman itu harus apa? Menjadi tanda bagimu pada tanganmu, sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu, supaya Torah Yahweh ada di mulutmu, sebab dengan tangan yang kuat Yahweh telah membawa engkau keluar dari Mesir. Bapak Ibu lihat kata tanda di situ. Itu dalam bahasa aslinya adalah ot. Ot itu sama. Ot itu juga seperti tanda keajaiban, bukti atau meterai tadi. Nah, jadi saya dapat satu kesimpulan begini Bapak Ibu. Seseorang itu kalau tidak melakukan perintah-perintah Torah, perhatikan baik-baik,
Karena dibilang itu sebagai tanda di dahi, tanda di lengan. Ketika kita apa? Memperkatakan, melakukan dafar Elohim. Ketika seseorang tidak melakukan itu, perhatikan baik-baik. Maka apa saudara yang terjadi? Dia kehilangan tanda meterai kepemilikan. Karena orang yang punya tanda itu adalah mereka yang apa? Memperkatakan dan melakukan firman kitab Torah yang tertulis. Nah, Bapak Ibu lihat, waktu bangsa Israel ada di Mesir, ada kan di situ kan ada Tulah ya. Waktu Tulah melewati masuk ke Mesir, kan yang luput orang Israel, betul enggak? Terakhir Tulah anak sulung, itu kan mereka pakai darah di ambang pintu mereka. Dan ketika malaikat itu melewati ambang pintu yang ada darah itu, ada meterai, ada otak itu tadi, maka Tulah itu tidak datang di rumah mereka. Sama kan di akhir zaman juga sama. Ketika nanti jurang Abisos itu dibuka, saudara, maka keluarlah binatang-binatang itu kan gambaran seperti itulah. Nah, waktu ada orang-orang yang punya meterai Elohim di dahi, di tangannya yang melambangkan, saudara, pikiran dan perbuatan kita harus selaras dengan firman, maka dia akan melewatinya. Tapi kalau orang tidak punya tanda ini, perhatikan baik-baik, yang mentaati perintah-perintah Torah, maka dia tidak akan luput daripada siksaan yang besar itu. Coba buka lagi tadi ya, Ulangan. Keluaran ya. Keluaran 13 ayat 9. Ya, dan haruslah itu menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu. Ya. Ini di dahi. Kenapa kitab Torah itu sangat penting? Mengapa kita harus melakukan perintahnya? Karena itu adalah tanda. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang dimeteraikan sebagai milik Elohim itu begini. Orang yang melakukan kehendak Bapa. Makanya Yesus bilang kan, aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Bapa. Bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Samaim. Tapi mereka yang melakukan kehendak, itu orang yang punya tanda tadi itu. Di antara kedua mata, di dahi, dan di tangan. Berbicara apa saudara? Kehendak pikirannya itu mau menyenangkan hati Bapa. Perbuatan lewat tangannya. Dia mau melakukan semua perintah Torah. Perintah Torah itu yang tertulis banyak saudara. Banyak yang harus kita lakukan. Orang bilang, oh kembali kepada Torah. Loh bukan kembali kepada Torah, tetapi kembali kepada firman. Ya, contoh aja. Kemarin kan ada yang meninggal di tengah-tengah kita. Saya langsung perintahkan kepada seluruh jemaat yang hadir untuk pentahiran. Karena ada ayatnya dalam Bilangan. Orang yang masuk ke dalam satu kemah dengan orang yang meninggal, apalagi yang menyentuh jenazahnya, ia menjadi apa? Najis. Harus ditahirkan, didoakan. Makanya kenapa kalau saudara pergi melayat, ya bukan berarti kita nggak boleh melayat, ya boleh aja. Keluarga yang meninggal boleh juga pegang, tapi memang ada hukum dalam Torah. Imam itu nggak boleh pegang jenazah. Jadi kalau saudara punya keluarga kita meninggal, ya kalau saudara pegang, saudara jadi najis memang. Makanya harus pentahiran, mandi semuanya. Baru doakan, dipercik airnya, minta supaya kita ditahirkan. Begitu ya saudara. Dan itu semua perintah dari ketetapan Torah yang harus ada di dalam hidup kita sebagai tanda di dahi, tanda di tangan. Dahi itu kan berbicara pikiran kita, kehendak kita harus selaras dengan firman. Lalu yang berbicara lengan itu berbicara perbuatan, artinya melakukan, bukan cuma dia ada di sini, tapi juga melakukan. Makanya orang jangan cuma pintar firman. Saudara tahu ini A sampai Z, saudara nggak melakukan sia-sia juga. Gimana mempunyai meterai kalau kita nggak punya tanda di dahi dan di tangan?
Kalau saudara nggak belajar untuk rendah hati melakukan ketetapan Bapa Yahweh, ya sia-sia saudara. Biar juga saudara bilang, saya Pak sudah dibaptis dalam nama Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah. Orang yang punya tanda ot, perhatikan, itu mereka yang pikiran, kehendak, keinginannya, dan perbuatannya untuk mentaati perintah-perintah Bapa Yahweh. Itu yang punya tanda. Itu yang akan diluputkan ketika nanti sangkakala kelima makhluk-makhluk itu keluar. Ini bukan makhluk roh, tapi benar-benar makhluk secara fisik, karena sengatannya itu sengatan yang mengerikan. Oke, saya lanjut dulu supaya saudara jangan sampai kita terlalu lama ya. Keluaran 12 ayat 13. Ya, kalau tadi yang saudara sampai mempelai Hamasiah itu soal tanda binatang 66 di HP. Yaitu karena kan kalau orang sudah ikut-ikut, sudah lebih banyak pegang gadget, kan pikirannya tadi itu kan yang harusnya diisi dengan firman, baca firman, perbuatannya harusnya melakukan firman, malah yang ada di apa saudara? Hanya sibuk dengan melihat handphone dan tangannya hanya ya itu, mencet-mencet itu. Saya pernah bahas tentang ular beludak itu kan. Sekali saudara tekan yang keluar ular beludak. Saudara makan ya pasti mati. Jadi kalau berbicara tanda yang dimaksud sini Wahyu 13 itu ya, saya jelaskan dikit. Itu tanda fisik ya, bapak atau ibu mempelai Hamasiah. Kenapa tanda fisik? Karena dibilang orang itu nggak bisa jual beli. Kalau tandanya itu bukan berupa tanda fisik, nggak mungkin orang nggak bisa jual beli. Saudara paham? Justru karena tandanya itu bersifat fisik, sehingga orang nggak bisa jual beli kalau nggak ada tanda itu. Kalau tanda itu nggak kelihatan secara fisik atau nggak ada di dalam tubuh kita secara fisik, sekalipun dalam bentuk nano ya nggak mungkin orang nggak bisa jual beli. Justru karena orang nggak bisa jual beli ya karena harus ada tanda fisik, harus scan dulu. Kalau nggak bisa ya nggak ada ya nggak bisa jual beli. Maka tandanya itu bukan hanya sekedar soal gadget atau soal apalah. Memang itu upaya iblis untuk menjauhkan kita dari, supaya kita punya tadi itu, tanda di dahi dan di tangan. Supaya kita lupa untuk memikirkan Bapa Yahweh. Kita lupa untuk mengerjakan keselamatan. Karena itu tandanya harus ada. Lalu Keluaran 12 ayat 13, saudara lihat sama-sama. Ya, Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu, dan aku akan lewat di atas kamu, dan tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu, ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mesir. Saudara lihat, ketika Bapak Yahweh melihat ada tanda darah itu, meterai, kepemilikan. Ya, itu juga berbicara yang ada di dahi dan di tangan. Orang-orang yang memikirkan ya, yang punya perbuatan yang melakukan perintah-perintah Torah. Harus ada iman tanpa perbuatan ya mati kan saudara. Jadi makanya bukan cuma di sini, tapi juga di tangan. Supaya apa yang ada di sini, ada di hati, diselaraskan dengan perbuatan. Itu yang dikatakan iman yang sempurna. Harus ada di pikiran, ada di hati, ada di perbuatan. Itu yang dikatakan Nah, ketika Bapak Yahweh melihat tanda itu, tanda darah, ini kan perlambangan meterai ya, maka dia akan melewati tulah itu, tidak membinasakan. Sama nanti di akhir zaman ketika sangkakala kelima ini ditiup, makhluk-makhluk itu keluar. Pertama yang dia akan serang orang-orang yang terima tanda. Catat baik-baik ini saudara. Kenapa? Karena saya bilang orang kalau terima tanda dia kehilangan meterai. Yang kedua yang akan diserang oleh makhluk ini adalah mereka yang menghujat, yang mendukakan Ruach HaKodes. Tidak mau berdamai, tidak mau membereskan kejahatan-kejahatan, kepahitan, amarah dalam hidupnya. Itu pasti diserang karena nggak ada meterai. Yang ketiga yang akan diserang oleh binatang ini, yaitu mereka yang tidak menjadi pelaku dafar Elohim. Saudara lihat betapa pentingnya saudara.
Ya, kita harus menjadi pelaku firman. Karena dibilang itu tanda di antara kedua mata, tanda di lengan. Jadi pikiran hati kita harus selaras dengan perbuatan. Baru kita bisa punya tanda itu. Dan ketika nanti sangkakala kelima berbunyi, ketika binatang-binatang itu akan dilepas, orang-orang yang cuma omong doang, kalau orang Jakarta bilang ngomong doang, neto. Saudara tahu NATO? NATO, no action, talk only. Cuma ngomong doang, jago firman, tapi melakukan enggak. Itu juga nanti akan diserang oleh makhluk ini. Karena enggak punya tanda. Nah, saudara lihat ketika Bapak Yahweh melihat tanda darah itu di tiang rumah orang-orang Israel berdiam, langsung tulah itu lewat, saudara. Nah, tulah itu langsung lewat. Ya. Jadi makanya penting bagi kita, saudara, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar kita tahu. Bukan hanya sekedar kita baca. Ya. Harus menjadi satu tanda bagimu di dahi dan di tangan. Itulah ot. Kalau dalam kitab Yeskiel, orang-orang yang punya ot ini dulu pernah saya bahas. Waktu disuruh pukul itu dibinasakan, setiap orang yang punya tanda itu dilewati oleh malaikat itu. Sama kan kejadiannya? Mulai dari perjanjian lama, dari kitab Keluaran apa semua itu, Kejadian, sampai nanti di Yeskiel, di Wahyu kan sama. Pengulangan, kembali itu pengulangan. Ya. Ya, kalau yang dibilang sistem pembayaran pakai handphone, sistem pembayaran 66 tidak bisa pakai tunda, jadi pakai sistem 66 di HP. Kalau handphone itu, Bu, satu langkah di bawah daripada nanti tanda binatang. Kenapa? Karena kalau nanti pembayaran nanti itu tidak lagi menggunakan handphone. Tapi itu benar-benar Wahyu 13 itu di lengan, di tangan. Jadi bayarnya itu kayak di Amerika, di China itu sekarang kan cuma pakai tangan begini. Bisa di-scan langsung kan kepotong saldonya. Gitu. Kalau handphone itu masih ada kekurangan, nggak ada signal, error, rusak, lupa password. Nah, maka iblis pakai berbagai macam cara, gimana caranya sistem itu bukan hanya di luar, tetapi akan dimasukkan, diinstalasi ke dalam tubuh. Makanya kan ada yang namanya IOB, Internet of Body. Internet dalam tubuh. Pernah dengar itu? IOB, Internet of Body. Jadi handphone ini nanti saat-saat nggak akan pakai lagi. Saudara, sistem pembayarannya kartunya udah nggak pakai, handphone nggak pakai, tinggal tangan. Makanya saya bilang tadi tanda binatang itu tanda secara fisik. Sama, kita juga yang percaya kepada Bapa Yahweh itu harus kan punya meterai. Tandanya itu apa? Kita harus percaya kepada Bapa Yahweh, Yesus Masias dibaptis dan apa? Melakukan perintah-perintahnya. Makanya kita harus taat dan setia. Taat dan setia dilihat dari mana, Bapak Ibu? Ya dari kita melakukan perbuatan, taat melakukan perintahnya, setia kepada ketetapan-ketetapannya. Berarti kan perbuatan kita juga menentukan. Tetapi untuk berusaha selamat memang nggak ada yang bisa, karena itu karya Yeshua kan di kayu salib. Kalau nggak ada itu ya biar saudara berbuat baik juga, biar saudara juga mau bagaimana nggak bisa selamat. Kalau Yeshua nggak mati kepada kita, bagi kita semua, ya nggak bisa. Tapi Yeshua melakukan hal itu sebagai jalan pembuka, supaya pintu yang tadi tertutup itu terbuka. Tetapi keselamatan kan itu harus dijaga. Lewat apa? Perbuatan kita. Yang apa? Selalu melakukan ketetapan Bapa Yahweh, perintah-perintahnya. Begitu saudara ya. Dan ketika Bapa Yahweh melihat tanda ini, dia melalui. Tulah itu tidak kena kepada mereka. Sama. Jadi nanti waktu sangkakala kelima ditiup, makhluk-makhluk ini akan keluar. Setiap orang yang nggak punya meterai, artinya mereka yang menerima tanda, mereka yang mendukakan Ruach HaKodes, dan mereka yang tidak punya perbuatan kebenaran, mereka semua ini akan disiksa. Nah, oleh binatang tersebut. Bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka diluputkan dari tanah Mesir oleh karena ada tanda pada mereka. Nah, itu sebabnya di akhir zaman juga, siapa yang tidak memiliki tanda tersebut atau yang telah hilang ya karena tadi campur tangan pekerjaan Satan ya, yang akhirnya menyebabkan tanda Yod He Waw He itu hilang.
Akhirnya mereka apa saudara? Akan merasakan kengerian pada siksaan kalajengking saat sangkakala kelima. Coba lihat Wahyu 9 ayatnya yang kelima. Ini siksaannya saudara, mengerikan sekali. Wahyu pasal 9 ayatnya yang kelima. Wahyu 9 ayat 5. Kepada mereka juga ditetapkan agar tidak membunuh mereka, tetapi agar disiksa selama 5 bulan. Dan siksaan mereka seperti siksaan kalajengking ketika menyengat manusia. Ada yang pernah disengat kalajengking di sini? Pernah nggak ada yang disengat kalajengking? Itu saya pernah dengar ada satu kesaksian seorang yang pernah disengat oleh kalajengking. Itu panas, dingin, saudara, menggigil. Karena racun daripada kalajengking ini kan berbisa sekali, saudara. Jadi bayangkan selama 5 bulan orang itu mengalami siksaan. Orang kalau demam saja menggigil 1 minggu kan rasanya sudah bagaimana, saudara ya. Atau yang mengalami sakit, itu rasanya aduh sakitnya minta ampun. Ya. Mungkin gak tahan saudara. Kalau orang sakit kepala aja itu kan langsung ada orang kan yang langsung cari obat. Minum Panadol, hilangkan sakit kepala, sakit gigi. Nah itu baru yang sakit begitu aja saudara. Tapi ini sengatan kalajengking ini sangat-sangat, aduh. Saudara saya sih gak pernah, tapi saya dengar kesaksian orang yang disengat kalajengking. Dia bilang, aduh Pak, mau tidur aja gak bisa. Sakitnya minta ampun. Teriak-teriak saudara. Panas dingin, keringat dingin saudara. Ya itu ya, jadi selama 5 bulan. Lalu Bapak Ibu lihat ayat yang ke-6. Wahyu 9 ayat yang ke-6. Wahyu 9 ayat 6. Dan pada hari-hari itu manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi kematian akan lari dari mereka. Selama 5 bulan loh saudara. Orang disengat oleh kalajengking ini. Sakitnya luar biasa. Sampai rasanya ingin mencari kematian. Bayangkan. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan ya, kalau orang sampai mau cari kematian, itu karena tandanya dia sudah gak sanggup menahan sakitnya itu. Sengatan daripada kalajengking ini. Tetapi yang luar biasanya di situ, dan mereka ingin mati, tetapi kematian akan lari dari mereka. 5 bulan saudara. Waduh Bapak Ibu. Iya, kalau yang satu rumah ya Ibu Idealis, bisa bayangkan kalau ada suami, istri, anak kita yang gak mau taat pada perintah Bapak Yahweh, akhirnya pada saat itu mereka disengat, kayak gimana coba kita yang menyaksikannya. Tapi ya mau bagaimana kalau sudah dikasih tahu gak mau bertobat, gak mau berubah. Nanti pada saat itu ya jangan salahkan. Ya sedih, pasti sedih Bapak Ibu. Maut lari selama 5 bulan. Bayangkan orang-orang mau cari maut, mau mati, saking gak tahan sakitnya itu. Kalau bisa mati aja deh Pak. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur.
Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan.
Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.